MC pernikahan adat itu dia tidak hanya berperan untuk memandu acara itu dengan khidmat, tapi pada dasarnya dia juga berperan sebagai pelestari adat ya. Dari situlah akhirnya kayak ada calling ya, panggilan dari dalam hatiku bahwa kayaknya kau terpilih deh untuk menggaungkan budaya yang kau punya. Tena panagan nasi retau, punatena panasi tutu ulun nana salanggan. Belum sempurna seseorang dikatakan manusia jika belum bertemu kepala dengan bahu. Mau lutuk mas wajang, tak tepak rewa umua, to si pututu Walaupun pergi jauh kemana-mana, kalau memang sudah berjodoh pasti akan bertemu. Engkani kalolo magarta mapacing nama cinno ngri ini nawa, matongeng mereka dana, malempuk tema pasti lainnya. Salam budaya. Kembali kita berjumpa dalam podcast Mitologi Bumi Sulawesi, dan kali ini saya ditemani oleh salah seorang tokoh perempuan yang banyak menginspirasi lewat karyanya yang mengangkat isu-isu budaya tentang perempuan, Aida Gunawan. Oh, direkam ini? Oh, begitu? Aman, tidak bilang assalamualaikum. Iya. 3 alasan kita undang ke Kaida. Yang pertama karena memang kita butuh tokoh perempuan yang hari ini kita anggap betul-betul punya pengaruh. Yang kedua, dia kebetulan juga segmennya sangat berkaitan dengan kita. Yang ketiga, saya kagum dengan karirnya hari ini. Karena cita-citanya masih tertanam, tidak bisa dicabut toh. Tapi Kak Iwal kan tahu ya, sejak SMP betul. Bagaimana cita-cita ini tertanam dan sampai hari ini masih terus tumbuh. Saya ingat itu bahasanya Panji, dia bilang cita-cita itu tidak pernah ada yang mati, dia hanya tertidur dan sewaktu-waktu akan kembali bangun. Betul. Entah itu di masa tua. Betul. Di masa kita berjalan, yang pasti sewaktu-waktu dia akan hidup kembali. Apalagi perempuan, Kak Iwal. Perempuan itu harus punya cita-cita. Dan perempuan itu memang harus terus berpikir untuk menggapai cita-citanya. Karena kenapa? Karena menurutku kan perempuan itu madrasah terpenting untuk anak-anak ya di dalam keluarga. Jadi dengan dia bercita-cita, dengan dia memperlihatkan kepada keluarganya, seperti ini loh, saya punya perspektif terhadap cita-citaku, bagaimana saya berjuang untuk cita-citaku, karena secara tidak disadari itu akan akhirnya menjadi hal-hal yang akan mereka ingat, karena itu yang saya pelajari dari maceku, mamaku tuh, bagaimana dia seorang pedagang. Tapi apa yang menyebabkan sebagian besar atau secara umumnya perempuan itu dalam menggapai cita-citanya ada hambatan atau kendala? Kan begini ya, kalau saya sendiri berpikir bahwa sebenarnya perempuan itu tugasnya cuma hamil, melahirkan, menyusui. Berarti di luar itu dia tetap bisa berperan seperti apa yang laki-laki lakukan juga gitu. Termasuk berkantor, beraktualisasi dan lain sebagainya. Tapi kan kebanyakan orang juga tidak berpikir seperti itu, apalagi di budaya patriarki yang kita punya sampai hari ini, yang selalu membentuk bahwa perempuan apa kok bikin di luar, di rumah mau keurus anak misalnya ya. Tapi itu lagi tergantung dari perspektif keluarganya lagi Kak Iwan. Tergantung dari lingkungan keluarga. Betul, ya? Tapi memang banyak sekali tantangan dan rintangan untuk seorang perempuan bisa tetap berkarir ya. Itu salah satu faktor terbesar ya, jadi itu yang menjadi tantangan terbesar. Saya tidak bisa bilang hambatan ya, justru tantangan karena ya. Persoalannya kan kalau kita hamil terganggu siklus hormon betul. Emosi mengganggu dong pekerjaan. Termasuk membatasi ruang gerak. Ruang gerak. Dan ini kan menarik, Kakak Ida kan sendiri tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang dua latar belakang antara Bugis dan Makassar. Bagaimana rasanya itu tumbuh dan lahir kalau dulu keluarga tuh seperti Kak Iwal, kupikir kayak sesuatu hal yang biasa aja ya. Mungkin karena
belum pikirkan ya, karena Iya, ini kepikiran dan mensyukuri, alhamdulillah untungnya saya terlahir dalam keluarga Bugis dan Makassar. Karena apa? Karena jadi MC pernikahan adat, Pak. Karena tadinya aku pikir, kenapa ya saya tidak lahir di Australia ya, sampai tahu nggak begitu bahasa Inggris tuh. Nah, pada akhirnya itu aku sadari menjadi sebuah anugerah yang Tuhan kasih, Kak, gitu. Jadi akhirnya aku anggap sebagai sebuah calling, panggilan hari ini ya, karena jadi MC pernikahan adat Bugis dan Makassar, Kak. Bapakku itu orang Bone, kemudian mamaku itu orang Makassar Malino, dan saya lahir dalam lingkungan Bugis yang kental. Tapi karena saya lahir di Goa, di Sungguh Minasa, di luar saya bergaul dengan orang-orang Makassar dong, dengan orang-orang Goa yang bicara ya, bagaimana ya orang Makassar bicara gitu kan. Tapi kalau di dalam rumah saya kembali lagi pakai bahasa Bugis gitu. Dan itu menjadi hal yang wah indah sekali ternyata begitu. Sebelumnya saya jalani karir menjadi MC pernikahan adat Bugis Makassar ini sempat sakit toh. Sempat sakit ya, antara sakit medis nih sama non medis gitu. Jadi di mana ada orang pintar di situ Kak dibawa toh. Oh gitu. Sampai akhirnya tiba di satu orang pintar ini Kakak Iwal. Ini percaya tidak percaya ya. Karena dia bilang itu orang pintar, ada kalompuan tak di kampung tak, saya tidak tahu di kampung tak di mana ini. Kampung Boneka atau ya, yang kampung di Boneka atau Goa? di Malino gitu. Malino. Dan memang ada kalompuang kok di Bone. Oh, ada. Kalau di Bone itu namanya kita sebut Arrajang. Arrajang. Jadi tepatnya di desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Jadi dulu tuh setiap kita kembali ke Bone, karena saya punya bapak orang Muhammadiyah toh, tidak naik pasti di Arrajang, karena kan kita ada ritual tersendiri. Jadi misalnya kita baca dulu ya, kalau orang Bugis bilang ada soko, ada nasuliku, ada makanan-makanan tradisional, dibaca dulu sama Sanro, baru kita naik ke atas. Nah, kalau kita naik ke atas Arrajang itu kan kayak ada sekumpulan benda-benda pusaka yang disimpan di atas rumah. Kan kalau rumah adat itu ada 1, 2, 3 ya, jadi tingkatan paling atas disimpan gitu. Nah itu kita naik ke atas sebagai upaya-upaya untuk berterima kasih kepada leluhur. Tapi saya pada saat itu naik juga karena penasaran. Iya. Hanya sekedar ini saja, sekedar ikut-ikutan dalam kegiatan itu. Tapi belakangan karena kusadari betapa anugerahnya paling ini ya, yang Tuhan kasih saya terlahir sebagai perempuan Bugis dan Makassar. Akhirnya saya pun ikut menjalani tradisi ini sebagai sesuatu yang saya hayati gitu Kak Iwal. Yang karena dianggap mungkin punya nilai spiritual. Ya, nilai spiritual yang karena yang saya bilang tadi tuh waktu sudah Kak sakit dibilang ada kalumpuangku. Saya kembali ke Bone. Pas sampai di sana, aku makan gitu sop sama nasuliku, sembuh Kak. Berarti pengaruh budaya yang begitu kental dalam hidup Kakak Ida itu yang membentuk Kakak Ida sampai hari ini seperti ini. Termasuk saya ingat sekali, saya masih didinabobokkan dengan lagu-lagu Bugis. Royong kalau orang Makassar bilang. Ini nawa sak barae. Kadang kan royong itu. Ya. Dari situlah akhirnya kayak ada calling ya, panggilan dari dalam hatiku bahwa kayaknya kau terpilih deh untuk menggaungkan budaya yang kau punya. Disitulah saya di awal 2021, karena kan sebelumnya memang saya MC biasa, sempat di beberapa kali ya, MC pernikahan adat nih, tapi sekedar hanya untuk membawakan acara keluarga. Saya tidak dalami kayak begitu ya, tentang sejarahnya, apa sebenarnya yang menjadi identitasnya ini, budaya Bugis dan Makassar dan lain sebagainya ya. Tapi tunggu dulu Kakak Ida, memang ada perbedaan betul-betul secara jelas antara MC yang secara umum yang kita tahu dengan MC pernikahan itu? Oke, jadi kalau saya itu prinsipku dalam MC pernikahan adat itu, kita tidak hanya membawakan acaranya orang secara hikmat, tapi bermakna. Kenapa saya sebut bermakna Kakak Iwal? Karena ada perlengkapan adat tuh yang harus kita jelaskan. Coba kita bayangkan di mana ada kegiatan orang berbaju bodo, berjas tutup,
kalau bukan acara pernikahan. Kita hanya bisa temui di prosesi Iya, itu. di prosesi itu. Jadi kalau misalnya dari hari Senin sampai hari Minggu ada acara keluarga, acara pernikahan, pakai baju bodoh kita terus dari hari Senin sampai hari Minggu. Iya. Gitu. Betul. Dan menurutku ya kalau kita membawakan acara, namanya juga acara adat, ada prosesi. Kalau kita sebut dalam prosesi pernikahan itu mak dupa boting di awalnya kalau orang Bugis bilang, atau ambon tuli bunting kalau orang Makassar, itu kan disambut dengan tari-tarian padupa, ya kan? Itu kan sebuah prosesi adat. Kemudian setelah akad nikah ada mapas karawa ya lazimnya, atau yang sebetulnya itu istilahnya dalam mapasi luka dalam bahasa Bugis, atau apa batu nikah dalam bahasa Makassar, itu kan sebuah prosesi adat lagi. Menyat bagaimana kedua pengantin ini dikatakan bersatu secara adat. Kan sudah disatukan dalam agama dan negara toh melalui ijab kabul. Yang harus dilakukan lagi adalah penyatuan mereka secara adat. Makanya mereka melakukan prosesi itu. Nah, kalau MC tidak bisa menjelaskan tentang item-item dan prosesi item-item aktivitas orang apa saja, kenapa itu pengantin pakai baju warna hijau, apa makna baju warna hijau yang dikenakan oleh pengantin, kenapa hari ini saya pakai baju warna merah marun misalnya, karena saya adalah perempuan yang sudah menikah dengan usia kira-kira 25 sampai 40 tahun. Itu semua dan itu dijelaskan semua oleh MC pernikahan itu menariknya adat. Ya, karena kan bisa dibilang seluruh rangkaian dalam prosesi pernikahan itu membawa budaya atau adat. Nah, itu perlu ada penjelasan. Betul, ya. Ada penjelasan. Itu menarik ya. Betul. Salah satu rangkaian awal dalam proses pernikahan itu apa, Kak Ida? Sepanjang yang saya tahu ya, Kakak Iwal. Ini juga yang saya bilang kenapa uang panai mahal, karena memang tahu deh dari rangkaiannya panjang. Rangkaian panjang sekali ya. Butuh biaya besar. Butuh biaya besar ya, karena uang panai itu kan biaya pernikahan ya. Nah, kalau sepanjang yang saya ketahui tentang prosesi ini, itu mulai dari awal terbagi menjadi 3 periode. 3. Pra pernikahan, pernikahan itu sendiri, dan pasca pernikahan. Jadi pra pernikahan itu seperti mulai dari, kalau dalam bahasa Bugis itu dibilang mapese-pese. Mapese itu sebelum memanuk-manuk. Jadi kayak baru menjadi sebuah wacana, bilang ya muka kasih menikah kini. Baru sonding-sonding lah. Sonding-sonding. Nah, kemudian memanuk-manuk, sudah mi orang memanuk-manuk, baru datang mimak duta. Toh, kalau dalam bahasa Bugis, kalau orang Makassar bilang asuro toh. Asuro ya. Kemudian sudah mimak duta, baru lagi mapetuada atau mapanesa atau apa nasa kalau orang Makassar bilang. Sudah itu baru lagi mapenre dui. Panjang nih. Sampai setelah mapenre dui ada lagi mapesau boting. Mapesau boting itu mandi uap dulu. Atau mak beda rica atau mak beda lotong. Barumbung. Sorry, kalau orang Makassar bilang. Barumbung. Terus sudah itu masuk ke mapasili, orang Bugis kan, mapasili. Kalau orang Makassar bilang apasili. Dia pasili nanti lagi itu ada lagi abu itu yang mencukur rambut halus ya. Kemudian apakan rebunting disuapkan gitu kue-kue tradisional. Baru masuk di prosesi mapaci. Kalau orang Bugis bilang. Mapaci juga masih pra. Masih pra. Karena kapan disebut pernikahan? Kalau sudah lekolompo mi. Kalau orang Makassar bilang atau akad nikah. Kalau orang Bugis bilang mapenre boting. Kemudian pasca perkawinan itu mi apakah baji nih? Misalnya di dalam rumah disuapkan mi makan makanan manis lagi, dan itu merupakan simbol bahwa mereka itu sudah disetujui untuk bisa tidur bersama dalam satu kamar. Sampai ada ziarah kok buruk lagi kalau orang Bugis. Sampai masih tabesen. Tapi kenapa dibagi menjadi 3? Apakah memang di pra, hari H dan pasca ini juga punya makna-makna tertentu? Ada memang begitu maksudnya? Sepertinya memang dalam konsep pengetahuannya memang kenapa dibagi 3, karena kan yang membatasi itu sebenarnya di pernikahannya ya. Pernikahan itu sendiri. Berarti kalau belum ijab kabul maka itu disebut pernikahan. Kalau sudah ijab kabul berarti baru disebut pasca pernikahan. Itu informasi dan pengetahuan Kakak Ida miliki soal seluruh rangkaian pernikahan itu dari mana? Dari cari sendiri. Cari sendiri, bertanya langsung sama pelakunya. Termasuk saya punya om. Jadi saya dulu itu waktu mapaci, MC ku itu adalah omku yang diimpor dari Sopeng. Didatangkan jauh-jauh dari Sopeng. Didatangkan dari Sopeng ke Sungguh Minasa.
salah satu yang saya tonjolkan, saya nggak tahu MC-MC yang lain ya, karena pada akhirnya kenapa saya berani membuka kelas MC pernikahan adat Bugis Makassar dan mengajarkan itu ke MC-MC lain yang tertarik untuk terjun di industri pernikahan. Karena itu tadi ada kegelisahanku, kenapa ini MC tidak bisa membedakan istilah, misalnya ya, dia bawakan, kan orang kebanyakan kenalnya ini adalah acara prosesi Mapaci misalnya. Tapi yang dia bawakan ini di lingkungan keluarga orang Takalar sama Jane Ponto. Nah, sampai tidak mengerti Mapaci gitu. Ada istilah sendirinya. Orang Makassar sebut korontigi atau akkorontigi. Nah, kayak gitu. Nah, itu pengetahuan seperti itulah yang kemudian MC harus tahu. Kemudian setelah orang ijab kabul ada syair Pakio Bunting, itu dibacakan enggak? MC harus tahu baca syair Pakio Bunting. Karena memang ada tuh. Ada, betul. Bahkan ada profesinya malah betul, sekarang. Ada, betul. Profesi betul. Pakio Bunting. Betul. Iya, dibayar kita khusus betul. untuk datang Pakio Bunting. Iya, Tapi betul. kalau misalnya ada keluarga yang tidak, misalnya minim budgetnya dan dia tidak bisa bayar Pakio Buntingnya, MC dong harus siap untuk membacakan sajak. Saya pernah dibayar satu prosesi pernikahan salah satu pejabat di Goa hanya untuk bacakan syair Pakio Bunting di awal resepsi, mengundang mengundang pengantin masuk ke dalam pelaminan, naik di pelaminan. Secara tidak langsung MC pernikahan adat itu dituntut untuk memahami dan mengetahui rangkaian dan pemahaman soal budaya pernikahan, jadi filosofinya dan lain sebagainya. Tidak perlu ahli ya, tapi paling tidak kita pahami itu gitu, pemaknaan. Kemudian orang kan kalau Mapaci kan banyak itu perlengkapan ya, mulai dari sarung sutra, posisi-posisi itu kan disebut pakem. Mulai dari bantal, di atasnya bantal ada sarung sutra, sudah sarung sutra ada lagi pucuk daun pisang, di atasnya pucuk daun pisang ada daun nangka, baru tangan menghadap, termasuk kenapa tangan dikasih menghadap ke atas. Karena kalau orang Minangkabau juga mereka ada malam bainai namanya. Bainai. Ya, mereka juga pakai daun pacar, pakai daun paci, tapi tangannya dikasih begini, kita dikasih seperti ini. Itu maknanya apa? Itu semua ada dan dijelaskan, seharusnya dijelaskan oleh seorang MC. Makanya kenapa saya bilang Kakak Iwal, MC pernikahan adat itu dia tidak hanya berperan untuk memandu acara itu dengan khidmat, tapi pada dasarnya dia juga berperan sebagai pelestari adat. Karena dia melestarikan filosofi budaya yang terkandung dalam perlengkapan adat yang dipakai pada saat prosesi pernikahan adat ini dijalankan. Dan saya rasa itu hari ini sangat terbantu kita dalam memahami dan mengetahui. Setahu saya di prosesi pernikahan di tahun-tahun sebelumnya ini ada populer MC pernikahan adat, tidak ada penjelasan. Betul. Tentang rangkaian ini maksudnya apa, kenapa harus seperti ini. Betul. Dan hari ini dijelaskan oleh MC pernikahan adat. Betul. Ya. Ada memang fenomena baru sebenarnya, terutama pasca pandemi ya. Jadi dulu kan saya juga background sebenarnya adalah MC event, jadi MC formal, non formal di acara-acara kantor dan sebagainya. Nah, pasca pandemi ada sebuah kultur baru di masyarakat kita yang ya karena pembatasan, ada distancing ya, ada pembatasan jarak. Jadi mereka kebanyakan akhirnya keluarga-keluarga ini butuh WO, wedding organizer kan, untuk pengaturan makanannya, tamunya dan lain sebagainya. Semakin bertumbuh wedding organizer, semakin butuh juga dong, besar dong permintaan MC pernikahan adat. Nah, makanya kenapa kemudian semakin menjamur kini MC pernikahan di Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makassar ya, karena memang permintaannya yang bertumbuh, yang besar. Persoalannya adalah tidak semua MC bisa, dan tidak semua wedding organizer paham. Ini wedding organizer loh, praktisinya langsung memang yang mengatur mulai dari A sampai Z, paham tentang panitianya ya. Seperti misalnya Mapetu adat kita hari ini ya, itu kan pada dasarnya ya, perempuan itu disimpan di dalam. Nanti Mapetu adat itu kan proses pertunangan. Setelah kalau kita sebut Asuro itu kan baru proses Makduta, itu proses peminangan. Beda melamar dengan bertunangan. Berarti kalau sudah tunangan berarti akan ada prosesi penyematan cincin.
Nah, kalau sudah prosesi penyematan cincin, pada dasarnya itu perempuan disimpan di dalam kamar. Nanti, dan itu pun yang memasangkan cincin bukan orang tuanya, tapi yang mewakili keluarga laki-laki. Datang untuk menyematkan cincin, masuk di kamar. Nah, setelah itu laki-laki tidak boleh datang. Karena kan ceritanya masih belum muhrim gitu. Sekarang berbeda nih. Sekarang datang tongi laki-laki. Datangi laki-laki, bawa ki lagi bunga. Bawa ki bunga, nah persembahkan ki bunga. Bicara Tommy lagi perempuan. Jadi laki-laki ditanya, Mi, kenapa sih kamu akhirnya memilih perempuan ini? Sebentar perempuan ke bicara Tommy, kenapa sih akhirnya kamu memilih laki-laki ini? Apa itu budaya kita atau yang? Bukan budaya kita. Dan hari ini ada praktik Dan seperti hari itu? ini ada praktik seperti itu. Yang entah siapa yang membawanya, saya tidak tahu ya. Itu Mi, kenapa saya gemas Kak Ikhwan. Kenapa saya gemas untuk, wah saya harus hadir sebagai, bukan pembawa perubahan ya, membawa ini kembali ke kitanya gitu ya. Paling tidak menginformasikan atau memahamkan ya. Memberikan pemahaman. Kadang-kadang saya sementara MC, sedangkan kan tamunya ini banyak kakek-kakek, nenek-nenek, orang-orang teriolog. Kadang geleng-geleng kepala, mungkin kaget ya, kenapa begini prosesinya, padahal kan seharusnya laki-laki tidak boleh datang ya. Bahkan kita tahu Kakak Ihwal, yang bikin saya kaget juga akhir-akhir ini, ya mungkin karena juga ya, peran media ya, sosial media begitu. Jadi kadang ini kodong pengantin, ini kan pengantin melihat itu dari tren di TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Yang itu tidak menjadi bagian dalam tradisi kita. Itu dia bawa konsep itu, dia sampaikan ke WO. Saya mau begini. Ya, ini wedding organizer yang tidak mengerti juga tentang tradisi. Dia ambillah itu sebagai, dia masukkan ke dalam prosesi. Misalnya Kakak Iwal, kuis. Adalah lo kuis. Baru kita tahu pernah Kak dapat satu, kuisnya itu bertanya, misalnya laki-laki sama perempuan, pertanyaan adalah siapa yang duluan nembak. Jadi kalau misalnya perempuan yang duluan nembak, dia angkat sepatunya. Sepatu Kakak Iwal, sepatu. Yang kita saja masuk di dalam rumahnya orang buka sepatu, itu diangkat naik ke atas. Seperti ini. Jadi saya bilang, di mana kok dapat begini? Itu saya minta maaf ini Dik kalau ada nonton. Tapi inilah kegelisahanku Kakak Iwal. Dan semoga bisa menjadi hal, bahkan kita tahu sebelumnya itu saya dengan idealismeku itu mau bikin seminar atau fokus group discussion yang mempertemukan antara MC pernikahan adat, wedding organizer, fotografer, dan vendor-vendor yang terlibat dalam industri pernikahan ini. Hadirkan sama budaya. Sekalian kita, supaya kita jelas yang mana sebenarnya tradisi yang kita maksud, yang mana pakem, yang mana seharusnya tidak ada. Karena jangan sampai yang tidak ada itu diadakan dan dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Dan tidak apa-apa Ji, sepanjang kan klien yang minta gitu. Nah makanya saya pernah hampir bikin seminar budaya itu, tapi persoalannya di Kota Makassar ini belum begitu terbuka melihat ini sebagai sebuah hal yang harus urgen. Tidak melihat bahwa apa dampak yang akan terjadi ketika kita abai, bahkan merubah. Jadi makanya kenapa akhirnya saya bilang Bismillah Mideh, orang yang paling pertama saya bisa kasih pengetahuan atau saya bisa sharing tentang kegelisahanku dan keinginanku untuk membawa budaya dan tradisi ini kembali ke kitanya melalui teman-teman seprofesiku. Makanya kenapa saya buka kelas. Dan alhamdulillah sampai batch 1 tahun lalu sampai hari ini sudah menjelang batch ke-17, itu sudah hampir kurang lebih 80 ke atas teman-teman MC, bahkan ada yang datang dari Sulawesi Barat, yang terjauh dari Jakarta datang ke Makassar untuk belajar sama saya. Karena besarnya industri pernikahan Bugis dan Makassar sebenarnya, dan mereka melihat itu sebagai sebuah kegelisahan yang sama. Kak Iwal, tidak ada tempat untuk belajar. Tidak semua MC mau membuka rahasianya ke orang-orang, karena industri Kak Iwal. Ya. Itu pun kegelisahan yang kurasakan di awal. Saya mencoba untuk mendapatkan informasi itu dari MC senior, tapi tidak ada dengan akses. Alasan apa dia tidak mau? Saya tidak tahu Kak Iwan. Saya tidak tahu. Dan tidak ada tim memang juga saat itu training atau pelatihan khusus untuk MC pernikahan adat.
Karena Dan- tidak adanya, saya Dan harus. hari ini hanya Kakak Ida yang satu-satunya. Sepanjang yang saya tahu, Wah, ini hanya kita saya. perlu berikan apresiasi besar. Iya. Karena memang akan terjadi hal yang kita khawatirkan, di mana seluruh rangkaian yang semestinya kita sakralkan, hadirkan secara perlahan ketika tidak ada upaya-upaya yang seperti Kakak Ida lakukan, semua akan Betul. hilang dengan Betul, sendirinya. betul. Seiring berjalannya dan berkembangnya Teknologi dan lain sebagainya. Ternyata dengan terlahirnya saya dalam budaya Bugis Bone yang kental dan Makassar Malino yang kental, itulah yang kemudian membawa saya sampai hari ini bisa men-sharing atau membagikan ilmu saya, pengalaman saya, termasuk karena saya basicnya juga akademisi itu Kakak Iwal. Basicnya saya kan memang latar belakang saya dosen. Jadi saya ada kemampuan untuk mengajarkan ke orang lain tentang ilmu yang saya punya. Saya pengamat. Saya melihat, saya pembelajar, saya membaca, mengamati, mencari tahu, bertanya. Begitu saya tipikalnya. dari semua upaya Kakak Ida lakukan, baik di sosial media, baik di forum-forum tertentu tentang bagaimana kesadaran kita terhadap pentingnya pelestarian budaya, dapat apa Kakak Ida dari situ? Saya tidak bicara uang. Apa untungnya? Untungnya adalah bagaimana di Kakak Iwal? Ada yang saya bilang tadi di awal ya, ada panggilan. Akhirnya dengan membuat kelas, memberikan orang banyak kesempatan untuk bisa level up. Saya bilang itu sebut level up ya, karena ketika mereka tadinya membawakan acara MC pernikahan adat itu hanya biasa-biasa saja, seperti membawakan acara formal, sekarang mulai membawakan MC pernikahan adat sesuai dengan peruntukannya. Dan itu sebuah kepuasan tersendiri buat saya sebagai seorang guru ya, mentor, coach. Dan sebenarnya kita bisa melihat dari tolak ukur sosial media. Saya lihat pada dasarnya kita Gen Z ya, kategorinya itu haus akan informasi soal budaya ya. Nah, mungkin kita hari ini kekurangan orang-orang yang seperti Kakak Ida yang betul-betul mampu menjadikan setiap kegiatannya ini punya Nilai. Nyawa. Betul. Bisa ndak ini profesi MC pernikahan adat ini juga digunakan atau dipakai di dalam kegiatan-kegiatan lain di luar pernikahan, tapi menggunakan konsep identitas budaya itu? Nah. Sama kayak begini Kakak Iwal ya. Jadi pernah ada saya punya pengalaman. Saya kan dulu pernah ikut jadi duta museum Sulsel ya. Tahun 2012. Saya terpilih jadi The Best Intelligentsia Duta Museum 2012. Saya baru-baru ke museum, saya punya teman orang dari Jakarta datang ke Makassar di Museum Lagaligo, Rotterdam, Benteng Rotterdam. Banyak bule-bule datang ini. Ada penari, ada tunrung pakan jarak dan segala macam. Terus sempat itu kayak dalam hatiku, kenapa tidak ada MC ini gitu. Jadi begitu. Bagaimana caranya informasi tentang penari Pak Ganrang ini tuh bisa dia tahu ini bule-bule kalau tidak ada orang-orang yang bisa menerjemahkan aktivitas itu. Seharusnya ada MC. Saya sempat protes. Saya bilang, jadi ya dasarnya saya ya tukang protes kayak kritis ya orangnya. Iya, kritis orangnya. Saya cari siapa yang bawa ini Pak Ganrangnya. Ternyata orang dinas kebudayaan ya. Ternyata orang pemerintah yang bawa. Dia bilang, mana MC tak? Dia bilang, iya tiba-tiba banyak sekali alasannya. Dia bilang, tidak bisa Bu. Lain kali kalau ada acara seperti ini harus memang sediakan MC langsung dari pemerintah. Jadi mau acara apapun itu dia harus siap sedia. Apa jinabik itu duta-duta ya? Kan duta-duta ini yang bisa kita manfaatkan untuk menerjemahkan ini. Termasuk saya pernah satu kali membuka acara kayak diskusi nasional begitu ya. Terus kan ada dong tarian Pak Dupa betul. Sama Pak Ganrana segala macam gitu. Untungnya saya tahu. Jadi ketika saya diminta untuk Dek, Aida tolong boleh diterjemahkan ini aktivitasnya. Nah, bagus kalau orang dari Sanggar ini dia punya deskripsi ya. Tapi kalau dia tidak punya deskripsi, dia minta tolong sama MC-nya. Nah, MC-nya tidak mengerti. Ya, karena saya mengerti, akhirnya saya coba.
Hadirin sekalian, saat ini kita sedang menyaksikan tari padupa yang merupakan tari penjemputan bagi tamu kehormatan. Dan ini merupakan khasanah kebudayaan dari suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Maknanya apa-apa saja. Pada saat sedang menarik itu. Tapi MC yang tidak mengerti, dia tidak Kalau tidak akan ada bisa. penjelasan dari MC kan orang di luar Sulawesi Selatan pada bingung. Bingung. Ini tari macam apa ini? Dia bikin apa ini, itu tari padupa, apa maknanya dan lain sebagainya. Jadi saya punya karir itu tadinya, puncak karirku itu di tahun 2000, sekitar tahun 2014 sebelum menikah ya. Jadi ini banyak juga orang yang tidak tahu bahwa saya pernah vakum 7 tahun di dunia MC. Kemudian itu karena proses hamil dan melahirkan sampai punya 4 orang anak ya, Kakak Iwal, saya harus tinggalkan karir. Kemudian saya kembali lagi tahun 2021, pasca corona, kebetulan waktu itu permintaan MC wedding meningkat. Disitulah akhirnya saya mencoba untuk membawa kembali nama Aida. Ketika saya kembali tahun 2021 itu, tidak ada kode yang kenalkan dan tidak ada yang kasih ke panggung. Apa yang saya lakukan? Saya bikin panggungku sendiri. Saya sempat DM vendor-vendor Kakak Iwal. WOW itu tuh. Mereka tidak tahu Kakak Tidak ada Ida yang ini siapa. gubris, Kak. Dia tidak tahu siapa ini Kakak Ida. Tidak ada yang tahu. Karena banyak orang baru kan Kakak Iwal. Sedangkan 1 minggu saja kita tinggalkan ini industri. Iya betul sih. Lupakan ke orang. Perkembangannya itu Betul. pesat Apalagi sekali, 7 tahun loh saya tinggalkan ini industri. Saya kembali, orang tidak ada kenal saya kembali lagi chat satu-satu vendor. Tidak ada yang gubris, Kak. Bisa. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, ketika tidak ada orang yang memberikan kamu panggung, kau bikin panggung sendiri. Yes, betul. Dan itu yang saya lakukan, Kak Iwal. Saya bikin panggungku sendiri, saya main di konten, orang mulai lihat saya. Dan itu berhasil. Siapa ini Aida gitu kan? Akhirnya itu berhasil. Dan syukurnya, alhamdulillah, bukan cuma orang di Sulawesi Selatan yang melihat hal ini sebagai sesuatu yang harus terus dilestarikan. Karena Aida kan tergabung di organisasi profesi ya, namanya HIPAPI, Kak Iwal, Perkumpulan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia. Jadi seluruh pembawa acara pernikahan di Indonesia berkumpul dari segala macam suku bangsa. Jadi pembawa acara pernikahan suku Jawa, suku Sunda, dan lain sebagainya itu berkumpul dalam satu organisasi profesi namanya HIPAPI. Nah, Aida nanti diundang ke Jakarta untuk memberikan materi tentang MC pernikahan Bugis dan Makassar. Karena kebutuhan untuk pernikahan Bugis dan Makassar di Jakarta itu besar, di Jawa itu besar. Makanya mereka butuh untuk belajar sama Aida. Gitu ya. Kalau dari semua yang Kak Aida tahu, rangkaian adat di pernikahan yang paling rumit dan panjang selain Sulawesi Selatan, daerah mana? Iya, sepanjang, karena mungkin kayak dia mungkin karena orang Sulawesi Selatan kayak memang sepertinya paling panjang dan sekali. paling rumit. Paling panjang dan selalu menggunakan perwakilan. Oke. Perwakilan, mau itu apa namanya, untuk prosesi melamar Dari awal sampai dari akhir. awal sampai akhir. Melibatkan begitu banyak orang ya. Orang, kemudian perwakilan kayak Pak Bicara kan dalam konsep betul. orang pada saat mapanesa atau memutuskan perkataan itu atau mapetuada kan mereka pakai Pak Bicara, Kakak Iwal. Tapi seluruh rangkaian pernikahan yang Kakak Ida pernah ikuti dari awal sampai akhir, yang mana yang paling rangkaian atau rasa ini kayak kena sekali ini? Akad nikah. Akad nikah ya. Apa Saya di situ? itu setiap sebelum akad nikah pasti saya pakai pepatah. Contoh. Jadi mau dia, misalnya kalau dia orang Bugis, saya pasti akan bilang begini. Hadirin sekalian, pertemuan A dan B ini bukan sebuah kebetulan, melainkan semata-mata karena takdir yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pepatah Bugis mengatakan, mau lutuk masuajang, tatepak rewa umua, tosi pututu Walaupun pergi jauh kemana-mana, kalau memang sudah berjodoh pasti akan bertemu. Dan di situ orang langsung macam-macam sih ya. Begitu. Iya. Sama kalau Makassar. Saya cari juga itu naskah-naskah dalam lontara yang berkaitan dengan pernikahan. Tena panagan nasi retau, tena panasi tutu, ulun nana salanggana. Belum sempurna seseorang dikatakan manusia jika belum bertemu kepala dengan bahu. Kamanjo. Centoy. Andalan memang Kak Ida. Andalan. Iya. Saking saya menghayatinya itu. Betul. Iya. Budaya dalam prosesi pernikahan ini. Kadang-kadang orang itu melihat bahwa, dia mau kok pakai MC.
Kak anu ji ini toh akad nikah ji, mapaci ji ini tidak perlu ji pakai MC. Nah, tujuannya kenapa harus ada MC? Ya karena edukasi orang melihat bahwa ini hanya sebuah yang penting terlaksana kini acara itu, yang penting ada mapaci. Kan orang kan bilangnya begini Kakak Iwal. Bagaimana cara namaku akad nikah baru tidak ada mapacimu? Tapi mapacinya ya seperti kayak menggugurkan adat ji istilahnya. Gitu. Formalitas. Formalitas ji. Makanya mau kau pakai MC. Gitu, Tidak ya. bisa begitu. Justru Betul. MC itu tugasnya. Tapi masalahnya tidak semua tahu MC yang begitu. Ya, Iya, bisa jadi mungkin ya betul, pemikiran betul. masyarakat kita kenapa mereka tidak butuh MC karena MC selama ini membawakan juga acara mapaci seperti Juga tidak paham dengan tidak seluruh paham. rangkaian ini. Betul, Iya, ya. betul. Jadi hari ini juga tidak bisa kita saling menyalahkan karena semuanya juga saling berkaitan. Nah, persoalannya ini adalah industri. Jadi ada idealisme, Oke. ada juga satu hal yang berkaitan dengan ya piring nasi, Kakak Iwan. Perannya kita adalah bagaimana bisa menggabungkan antara idealisme ini dan persoalan perut. Karena kebanyakan orang kalau sudah bicara masalah perut, nah gugurkan ke idealismenya. Banyak hal yang dia anggap lagi tidak penting dan Ya, tidak peduli. tidak penting yang dan penting, tidak peduli. Yang penting dapat uang tuh. betul. Selesai MC acara jadi, ya saya tidak tahu ya di luar sana mungkin ada yang menganggap bahwa apakah kau bikin Aida? Bahkan ada yang pernah satu kali bilang begini ke saya, Kak, beraninya tuh Aida bikin begituan, beraninya Aida bikin MC pernikahan ada, Iya. melatih tuh MC. Sepertinya mungkin dia tidak mengenal saya lebih dalam Iya. ya. Tapi tidak juga ini ya, karena takut Kak, jangan sampai ini menjadi syirik buat saya ya. Oke. Tapi akhirnya menjadi sesuatu yang harus patut saya hargai. Patut akhirnya saya mencari tahu, wah kenapa ada saya punya Ar-Rajang ya? Sebenarnya saya berasal dari mana gitu? Sebenarnya ini Ar-Rajang ini, akhirnya saya tertarik untuk mencari tahu asal-usul saya mencari tahu tentang sejarah. Sebenarnya sejarah Ar-Rajang itu kenapa bisa ada, kenapa kemudian ada kerajaan-kerajaan Bone, kerajaan Goa. Penelusuran saya terhadap sejarah dan budaya itu bangkit Ki. Berawal dari situ. Berawal dari situ. Ya itu kan sangat tergantung dari bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita mengambil Betul. sikap dan tindakan. Tapi tugas MC untuk mengarahkan ke Iya, seluruh audiens dan hadirin bahwa marilah kita melihat prosesi ini sebagai sesuatu yang hanya kita betul-betul menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Dan itu yang harus kita edukasi ke masyarakat kita gitu. Karena kalau bukan kita yang mau jaga tradisi ini siapa lagi? Siapa lagi? Ini ada pertanyaan dari netizen Kakak Aida, dari Riri Saditya. Harapan ke depan Kakak Aida untuk perempuan Bugis Makassar seperti apa Kakak Aida? Oke. Perempuan Bugis dan Makassar. Seperti dengan yang saya ejawantahkan dalam program para perempuan Indonesia, Kakak Iwal. Ruh para perempuan Indonesia ini kan tentang leadership and communication skill gitu. Jadi bagaimana perempuan-perempuan ini bisa dijembatani memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, termasuk dalam leadership. Karena perempuan banyak sekali perannya. Perempuan bukan hanya dituntut sebagai perempuan yang baik, tapi ibu yang baik, istri yang baik, harus menjadi orang yang baik gitu ya dalam masyarakat gitu. Tuntutan perempuan kayaknya lebih kompleks. Iya, kompleks sekali ya, gitu. Betul. Makanya kenapa perempuan itu harus tampil sebagai leader dalam artian ya, meskipun yang kita ketahui bahwa ya dalam budaya atau tradisi kita kan memang penempatan laki-laki memang selalu di atas. Termasuk pada hakikat kita Ya, cerita. tradisi Hakikatnya kita juga. makan saja, saya kalau di pulang ke Bone, kalau kita mau makan itu Kakak Iwal, kan di Palen itu di apa ya? Kapara. Ya, kapara gitu. Terus yang diberikan giliran makan pertama itu laki-laki dulu. Ya. Perempuan di belakangan. Itu kan sebagai sebuah ejawantah bahwa betapa pentingnya posisi laki-laki dalam struktur keluarga, struktur sosial dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti Perempuan tidak bisa belajar leadership dong. Perempuan tidak bisa belajar menjadi leader dong. Karena kalau di rumah siapa yang menjadi leader domestiknya? Perempuan. Leader ekonomi yang menggerakkan perekonomian keluarga, Betul, perempuan. Siapa yang mengatur uang? Perempuan. Iya. Kayak gitu. Jadi bagaimana harapanku ke depan ya perempuan jangan ketinggal diam gitu. Saya mengusung
tema dalam para perempuan Indonesia itu adalah membangun Indonesia dari rumah, Kakak Iwal. Membangun Jadi, Indonesia membangun dari Indonesia dari rumah. Jangan kita terlalu muluk-muluk mau bangun Indonesia dengan tampil sebagai saya harus berpolitik kah, saya harus di rumahmu dulu kita bereskan. Gitu. Maksimalkan dulu peran tak sebagai ibu di rumah, bagaimana kita mendidik, termasuk tentang parenting berbasis kearifan lokal, Kakak Iwal. Tetap menjaga penggunaan atau pengenalan bahasa ibu di rumah. Jangan kita langsung kasih bahasa Inggris Sanata, tapi kita lupa ajarkan dia bahasa Bugis dan Makassar gitu. Itu yang paling penting. Bahkan saya punya teman itu dia kasih kursus bahasa Indonesia anaknya. Karena mengenal bahasa Inggris sejak hello baby, oh my god, my baby so funny. Hari ini lebih kesulitan dia berbahasa Indonesia. Akhirnya ketika masuk sekolah kesulitan berbahasa Indonesia. Gitu. Termasuk kenapa kita tidak mengembalikan budaya Nina Bobo kita menyanyikan anak dengan lagu-lagu ini Nawasabara, lagu-lagu daerah. Lirik-liriknya itu banyak berisi doa-doa, harapan-harapan. Betul. Ya. Maka saya bilang itu mungkin sampai hari ini kenapa saya punya karakter yang kuat ya. Karena adanya lagu-lagu yang dulu yang selalu dinyanyikan nenekku pada saat saya di Ayun, itu secara tidak sadar mungkin melekat di dalam tertanam di alam sadarku yang terbawa sampai hari ini gitu. Dalam beberapa naskah yang saya dapat itu kayak misalnya dalam bahasa Bugis ya. Sebelum pengantin atau ketika pengantin laki-laki itu mau duduk di meja akad nikah, saya pasti pakai kata-kata seperti ini. Engkani kalolo magartae, mapacing nama cinno ngri ini nawa, matongeng mereka dana, malempuk tema pasti lain. Itu kata-kata yang akhirnya menjadi sebuah doa buat si pengantin laki-laki ya, bahwa sudah datanglah anak muda yang ganteng ini, yang tampan ini, yang mapacing nama cinong ri ini nawa, yang bersih dan jernih hatinya gitu ya, matong mereka dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan dengan adanya podcast ini ya, banyak orang yang mulai terbuka matanya dan terbuka telinganya, dan mudah-mudahan mungkin setelah ini bisa bikin fokus group discussion yang saya impikan di awal, bahwa marilah kita duduk bersama WO, MC, pelaku-pelaku industri pernikahan di Sulawesi Selatan untuk kita duduk bersama dan melihat industri pernikahan ini adalah sesuatu yang penting untuk selalu kita jaga. Ini adalah salah satu moda budaya yang harus tetap kita berikan fokus yang besar. Karena di mana lagi ada sebuah kegiatan, kegiatan budaya yang kental, kalau bukan di pernikahan, dan itu berlangsung dari hari ke hari. Ya. Apalagi bulan-bulan Syawal seperti ini, ramai sekali ke Taiwan. Dan ini yang harus menjadi sebuah perhatian besar buat pemerintah. Menurutku secara pribadi. Perhatian besar terhadap pemerintah. Ya. Terima kasih Kakak Ida sudah meluangkan waktu untuk kita, untuk share. Sudah sudah share ilmunya, sudah share pengetahuannya, dan kehadiran Kakak Ida saya berharap akan memberi dampak besar terhadap khususnya industri pernikahan adat itu. Ya sih, kita angkat topi dan beri apresiasi paling besar untuk Kakak Ida, karena kalau bukan kita, siapa lagi Kakak Iwan? Sampai di sini perjumpaan kita bersama Mitologi Bumi Sulawesi yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dana Indonesiana, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Terima kasih, saya Iwal Ahmadi. Sampai jumpa dan salam budaya.